Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Nurvivi Herlina, Rizda, dan Syarifah Hamidah. Kami akan menjelaskan tentang asas-asas pendidikan. Asas pokok pendidikan. Asas pendidikan merupakan suatu kebenaran yang menjadi dasar atau tumpuan berpikir, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaan pendidikan. Setiap tenaga kependidikan harus memahami dengan tepat macam-macam asas tersebut, agar dapat menerapkannya dengan semestinya dalam penyelenggaraan pendidikan sehari-hari. Macam-macam asas pendidikan. Yang pertama, asas semesta menyeluruh dan terpadu. Semesta maksudnya pendidikan diselenggarakan secara terbuka bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyeluruh maksudnya pendidikan harus mencakup semua jenis dan jenjang pendidikan. Terpadu artinya pendidikan tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan pembangunan bangsa. Asas semesta menyeluruh dan terpadu yang berarti bahwa pendidikan nasional terbuka bagi setiap manusia Indonesia, mencakupi semua jenis dan jenjang pendidikan, dan merupakan satu kesatuan usaha sadar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan usaha pembangunan bangsa. 2. Asas pendidikan sepanjang hayat. Artinya, setiap manusia Indonesia diharapkan untuk selalu berkembang sepanjang hidupnya, dan di lain pihak masyarakat dan pemerintah diharapkan agar dapat menciptakan situasi yang menantang untuk belajar. Pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang harus 1. Meliputi seluruh hidup setiap individu, 2. Mengarah kepada pembentukan, pembaruan, peningkatan, dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. 3. Tujuan akhirnya adalah mengembangkan penyadaran diri setiap individu. 4. Meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar mandiri. 5. Mengakui kontribusi dari semua pengaruh pendidikan yang mungkin terjadi, termasuk yang formal, non-formal, dan informal. 3. Asas tanggung jawab bersama. Tanggung jawab adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya. Fungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikap tindak sendiri atau pihak lain. Tanggung jawab sangat berkaitan dengan kewajiban seseorang terhadap tugas atau perbuatan yang dilakukan. Sesuatu aktivitas atau perbuatan yang dilakukan tanpa adanya tanggung jawab akan terjadi secara tidak terarah dan cenderung asal-asalan saja, dan bahkan dapat menimbulkan masalah yang lain lagi. 4. Asas manfaat adil dan merata, yang memandang manusia Indonesia seutuhnya tanpa ada diskriminasi antara rakyat kota, desa, daerah-daerah, suku-suku bangsa, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Hendaknya hasil pendidikan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, dan bagi pengembangan pribadi setiap manusia Indonesia. 5. Asas Tuturi Handayani. Asas Tuturi Handayani yang merupakan asas pendidikan Indonesia hingga saat ini bersumber dari asas Taman Siswa. Asas ini dikumandangkan oleh Ki Hajar Dewantara. Asas Tuturi Handayani ini bermakna bahwa setiap orang berhak mengatur dirinya sendiri dengan berpedoman kepada tata tertib kehidupan yang umum. Asas ini merupakan inti dari sistem Among dari perguruan tinggi itu yang merupakan asas pertama. Terdapat 2 semboyan untuk melengkapinya agar menjadi satu kesatuan asas, yakni yang pertama, ing ngarsa sung tulada, yakni hal yang baik mengingat kebutuhan anak maupun pertimbangan guru. Yang kedua, ing madya mangun karsa, diterapkan dalam situasi ketika anak didik kurang bergairah atau ragu-ragu untuk mengambil keputusan atau tindakan, sehingga perlu diupayakan untuk memperkuat motivasi. 6. Asas kemandirian dalam belajar. Asas ini tidak dapat dipisahkan dari 2 asas, Tuturi Handayani
dan belajar sepanjang hayat. Implikasi dari asas ini adalah pendidik harus menjalankan peran komunikator, fasilitator, organisator, dan sebagainya. Pendidik diharapkan dapat menyediakan dan mengatur berbagai sumber belajar, sedemikian rupa sehingga memudahkan peserta didik berinteraksi dengan sumber belajar tersebut. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan selalu berkaitan dengan manusia dan hasilnya tidak segera tampak. Oleh karena itu, pendidikan harus dirancang dan dilaksanakan secermat mungkin dengan memperhatikan sejumlah asas pendidikan. Pendidikan di Indonesia tidak lepas dari kiprah Ki Hajar Dewantara, sang pelopor pendidikan yang mempopulerkan 3 asas penting dalam kegiatan pendidikan yang masih dijadikan teladan sampai sekarang, yaitu asas Tuturi Handayani, asas Ing Ngarso Sungtolodo, dan asas Ing Madyo Mangunkarso. Ketiga asas ini saling berhubungan, hendaknya menjadi acuan untuk menerapkan sistem pendidikan yang tepat bagi bangsa ini dan terus menjunjung tinggi kebudayaan nasional daripada kebudayaan asing. Semangat untuk terus melestarikan Tuturi Handayani dalam dunia pendidikan dirasa begitu penting, mengingat makna dari semboyan Ki Hajar tersebut, yaitu membuat orang menjadi pribadi yang mandiri. Sekian materi dari kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada hal yang menyinggung atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.